Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan coba bahas pada pertemuan kali ini mengenai soal uji kompetensi tahun 2021-2022. Khususnya di sini adalah paket 4 ya, dimana untuk paket 4 sendiri di sini tugasnya adalah menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur, dimana untuk industrinya ini menggunakan metode harga pokok pesanan. Oke, untuk paket 4 sendiri ini berisi informasi keuangan berikut ya. Di sini ada informasi bahwa soal aspek keterampilan di sini menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan manufaktur atau industri dengan metode harga pokok pesanan. Langkah kerjanya di sini adalah memproses entry jurnal, kemudian memproses buku besar, kemudian menyusun laporan keuangan, mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet setelah mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Oke, untuk mempercepat waktu di sini untuk mengurangi nilai durasinya di sini coba kita bahas. Yang pertama mengenai identitas perusahaan, bahwa untuk nama perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangan di sini adalah Tangaya Konveksi, yaitu yang beralamat di Jalan Pandan Ujung nomor 2 Solo. Kemudian untuk kebijakan akuntansi yang ada pada perusahaan Tangaya Konveksi, di sini secara umum untuk kebijakan akuntansinya bahwa sistem berpasangan, kemudian periode akuntansinya 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian di sini dipergunakan jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Nah, untuk kebijakan pembelian bahan baku atau kebijakan pembelian di sini setiap adanya pembelian diperhitungkan dengan PPN masukan atau fed in, yaitu sebesar 10%. Ini sama dengan kebijakan sebelumnya ya. Jika ada pembelian pasti dikenakan PPN sebesar 10%. Lalu untuk selanjutnya untuk pajaknya sendiri ini berupa PPh pasal 21 atas gaji karyawan disetor pada tanggal 10, sedang PPN atas penjualan dan PPh pasal PPh 25 tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian di sini untuk piutang dagang, pencatatan akuntansi untuk penghapusan piutang dagang ini menggunakan metode langsung. Kemudian kebijakan selanjutnya mengenai pengeluaran kas, perhatikan di sini. Untuk pengeluaran kas sendiri, jika pengeluaran di atas 3 juta maka akan dilakukan dengan menggunakan cek yang disertai dengan atau didukung dengan bukti pengeluaran kas atau perintah penarikan cek. Kemudian jika pengeluaran kas ini dikurang dari 3 juta atau 3 juta ke bawah, ini dilakukan dengan menggunakan dana kas kecil. Sedangkan sistem pencatatan dana kas kecil ini menggunakan sistem dana tetap ya, atau impress fund system. Jadi karena pencatatannya menggunakan metode atau sistem dana tetap, maka setiap adanya pengeluaran kas kecil ini karena di backup dengan menggunakan cash in bank, maka nanti untuk voucher, setiap adanya voucher maka tidak perlu dicatat di jurnal petty cash, tetapi nanti akan kita catat setiap adanya pengisian dana kas kecil oleh cash in bank. Lalu yang keenam ini penerimaan ya, kebijakan penerimaan bahwa semua penerimaan kas ini wajib di store ke bank pada hari yang sama dengan transaksi diterimanya kas. Lalu poin ketujuh yang tidak kalah penting di sini adalah berkenaan dengan penilaian persediaan bahan baku. Bahwa untuk pencatatan persediaan bahan baku ini menggunakan sistem perpetual ya. Jadi pencatatan menggunakan sistem perpetual dengan metode itu FIFO. Jadi setiap adanya transaksi penjualan barang dagang nanti akan diseterai dengan kartu harga pokok pesanan, di mana setiap adanya penjualan barang jadi otomatis akan kita buatkan jurnal juga untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual. Di mana untuk harga pokok barang yang kita jual nanti bisa kita lihat di kartu harga pokok pesanannya. Maka setiap adanya transaksi penjualan pasti nanti akan disertai dengan kartu harga pokok pesanan. Lalu selanjutnya di sini ada pemesanan produk. Setiap produk yang dipesan itu mempunyai kartu pokok pesanan atau kartu harga pokok pesanan. Ini yang saya maksud tadi bahwa setiap adanya penjualan barang jadi otomatis akan disertai dengan kartu harga pokok pesanan, dan ini yang kita gunakan untuk mencatat setiap adanya harga pokok barang yang kita jual. Lalu kemudian di sini biaya pengolahan tiap jenis produk dihitung berdasarkan tarif upah itu sebesar 40.000 ya tiap jam kerja langsung. Nanti akan kita catat juga setiap adanya setiap adanya tarif upah ini akan kita jurnal juga di jurnal umum nanti. Kemudian dan seterusnya sehingga sampai kita pada daftar nama akun. Di sini akun-akun yang kita gunakan ya. Dimana untuk daftar akun ini pada prinsipnya sama, itu ada akun harta, hutang, modal,
kemudian harga pokok, beban operasional serta pendapatan dan beban di luar usaha. Lalu di sini untuk daftar saldonya, perhatikan di sini untuk daftar saldo ini ada revisi ya. Karena setelah saya cek begitu dihitung untuk harga atau jumlah debit kreditnya ternyata di sini ada selisih ya. Jadi jumlah neraca saldo awal ini ada selisih, ada kesalahan sekitar kurang 20 jutaan, selisih sekitar 20 juta, di mana untuk 20 juta itu setelah saya cek di sini ada kekeliruan dalam penulisan saldo awal khususnya di hutang pajak di sini. Untuk hutang income tax payable. Bukan income tax payable tapi hutang gaji hutang gaji dan upah, coba dicek di sini untuk harga pokoknya di sini. Ada kekeliruan di sini tercatat. Untuk wages and salaries payable di sini. Ini sebelumnya ada 5 juta ya, ada 5 juta, tapi karena ada kesalahan di sini saya tambahkan 20 juta sehingga untuk wages and salaries payable ini menjadi 25 juta. Itu saja yang perlu direvisi dalam daftar saldo awalnya. Kemudian di sini ada daftar piutangnya ya, ada daftar piutang. Di sini kita punya customer, ada PT Prima Andalas, ada Toko Sinar Jaya dan PD Rizky. Kemudian saldo utang di sini kita punya kreditur atau supplier, ini ada PD Putra Abadi, PT Berkah Jaya dan CV Berkat Abadi. Itu nama suppliernya. Lalu di sini ada ada sediaan produk jadi ya, untuk harga untuk pesanan di sini, produk pesanan di sini ada PT Bima Andalas PT Prima Andalas Palangki, kemudian Toko Sinar Jaya, Muara Kalabam dan seterusnya ini. Kemudian untuk daftar sediaan bahan baku di sini ada Lotto, Lacoste, Oxford dan Pharmatex. Lalu kemudian di sini ada data piutang lainnya. Oke. Lalu yang terakhir ada data produk dalam proses ya. Di sini ada produk dalam proses yang pada bulan sebelumnya ini belum selesai diproses sehingga ini disertakan sebagai data produk dalam proses awal nanti ya. Ini pemesanan dilakukan tanggal 20 November ini. Ternyata di bulan sebelumnya ini, bulan November ini belum selesai diproses sehingga ini akan menjadi data produk dalam proses. Dan seterusnya di sini sampailah pada bukti transaksi. Oke, baik, sebelum kita masuk pada bukti transaksi, ini saya menyarankan untuk membuat dulu atau mencatat dulu untuk persediaan atau untuk daftar piutang dan utang ini ke dalam kartu pelanggan dan pemasok di sini. Oke, sekarang kita mulai. Untuk mempercepat proses ini saya bagi menjadi 2 untuk mempermudah kita menginput setiap adanya transaksi. Saya bagi 2 seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba buat dulu atau masukkan dulu daftar piutang ini dalam buku besar pembantu piutangnya. Oke, jadi langkah pertama kalian buatkan dulu atau kalian input dulu untuk buku besar pembantu piutang ini. Ya, ini di sini untuk daftar saldo piutang. Yang pertama atas PT Prima Andalas ini punya nilai piutang ya. Kita punya catatan piutang kepada PT Prima Andalas sebesar 27.500. Ini kita akan catatkan sebagai saldo awal, kita masukkan di sini tanggal 1, kemudian keterangannya saldo. Karena saldo kita masukkan ke dalam kolom saldo ini. Oke, saldo normal piutang ini ada di sisi debit. Makanya di sini untuk 27.500 kita masukkan di kolom saldo di sisi debit. Oke, itu untuk PT Prima Andalas. Kemudian yang kedua untuk Toko Sinar Jaya. Kita masukkan saldo awal piutang kepada Toko Sinar Jaya. Lalu tanggalnya di sini tanggal 1 ya, karena menjadi saldo awal. Kemudian keterangan saldo sama di sini kita letakkan di sisi debit sebesar 24 juta dan yang terakhir di sini adalah untuk PD Rizky. Kita masukkan untuk piutang atas nama PD Rizky. Oke, kita masukkan di sisi debit ya, sama seperti tadi, sebesar 26 juta. Oke, setelah itu kita masukkan daftar saldo utang ini ke dalam buku besar pembantu utangnya. Yang pertama ada saldo utang kepada PD Putra Abadi 21 juta. Oke, sama masukannya di sini. Kita masukkan sebagai saldo, berarti tanggalnya tanggal 1. Ya, seperti ini. Jangan lupa ini untuk periodenya Desember 2021 ya. Kemudian karena ini adalah utang, maka saldo normal utang itu ada di sisi kredit. Makanya di sini saldo awal utang ini kita masukkan di sisi kredit sebesar 21 juta untuk PD Putra Abadi. Lalu selanjutnya yang kedua, kita masukkan untuk daftar utang atas nama PT Berkah.
Berkah Jaya di sini sebesar 28 juta, sama kita masukkan tanggalnya tanggal 1 karena dia saldo awal. Kemudian kita masukkan di sisi kredit sebesar 28 juta. Dan yang terakhir adalah CV Berkat Abadi. Oke, tanggal 1 dia sebagai saldo. Oke, karena saldo utang kita masukkan di sisi kredit sebesar 26 juta. Oke, setelah daftar saldo piutang dan utang yang kita masukkan, langkah selanjutnya kita akan coba masukkan untuk sediaan bahan baku ini. Ya, kita akan masukkan ke dalam kartu persediaan sini. Oke, untuk khusus persediaan bahan baku ya, karena kita untuk perusahaan manufaktur itu mengolah produk jadi, itu membeli bahan baku, kemudian memproses bahan baku menjadi produk jadi. Sehingga yang kita buatkan di sini untuk kartu persediaannya adalah kartu persediaan untuk produk bahan baku ini. Oke, untuk produk bahan baku kita masuk ke kartu persediaannya. Yang pertama kita masukkan untuk saldo awal bahan baku Lotto. Di sini ada 4 bahan baku ya, ada Lotto, ada Lacoste, Oxford, dan ada Pharmatex. Kita masukkan di sini tanggal 1 sebagai saldo. Kemudian karena saldo kita masuk ke kolom balance sini. Oke, kita masukkan di sini jumlah saldo awal bahan baku adalah 643 kg. Kemudian harga pokok di sini 70.000 sehingga nilai persediaan untuk Lotto sebesar 45.010.000. Oke, untuk Lacoste, kemudian yang kedua untuk Lacoste di sini. Ya, untuk Lacoste di sini tanggal 1 sebagai saldo awal, oke. Lalu kita masukkan di sini saldonya. Dia mempunyai persediaan bahan baku awal 280 kg dengan harganya 86.500 sehingga total nilai persediaan 24.220.000. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah Oxford. Ini Oxford punya nilai persediaan bahan baku di situ 210 ya. 210 kg untuk bahan baku dengan 24.000 harga per kilonya sehingga nilainya 5.040.000. Dan yang terakhir adalah untuk persediaan bahan baku Pharmatex. Ya, untuk Pharmatex sendiri punya persediaan awal untuk bahan bakunya di sini adalah 500 kg dengan 43.000 per kilonya sehingga nilai persediaan 21.500.000 sehingga total nilai persediaan adalah 95.770.000. Oke, setelah persediaan awal baik itu bahan baku kemudian persediaan untuk piutang atau saldo awal piutang dan saldo awal hutang sudah kita masukkan ke masing-masing buku besar dan kartunya. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksinya. Oke, sekarang kita akan telusuri satu-satu. Ya, yang pertama untuk bukti dokumen yang pertama, di sini ada bukti memorial. Ya, ada bukti memorial di mana untuk isi buktinya adalah untuk dapat menyusun jurnal pembalik untuk produk dalam proses awal atau akhir periode yang lalu. Jadi kita diperintahkan oleh pimpinan ini untuk menutup atau untuk menutup adanya barang dalam proses di sini. Nah, kita ketahui bahwa di sini ada data produk dalam proses. Berarti ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang dialokasikan untuk membuat produk di sini yang belum selesai pada bulan sebelumnya. Maka pada awal bulannya harus kita tutup dulu ini. Nah, untuk menutup adanya data produk dalam proses ini akan kita catat ya ke dalam jurnal umum. Oke, cara mencatatnya adalah yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya ya, tanggal 1. Kemudian invoice numbernya kita masukkan BM nomor ini 01 BM ini. Lalu jurnal untuk mencatat adanya jurnal yang akan kita gunakan untuk menutup adanya barang dalam proses yang belum selesai pada bulan sebelumnya. Jurnalnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku ya, barang dalam proses biaya bahan baku, kemudian barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Ini adalah jurnal untuk menutup adanya barang dalam proses yang masih belum selesai pada bulan sebelumnya gitu. Kemudian di sini untuk menutup sendiri itu adalah persediaan barang dalam proses. Oke, untuk nilai nominalnya ini kita ambil bahwa untuk biaya bahan baku ini menghabiskan 27.500.000, kita masukkan di sisi debit ya. Kemudian untuk barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung ini menghabiskan 18.400.000.
Kemudian untuk biaya overhead pabriknya ini kita menghabiskan biaya 11 juta, sehingga persediaan barang dalam proses ini akan berkurang sebesar 56.900.000. Ini adalah nilai akumulasi dari kolom debit ini. Nah, ini adalah jurnal pembalik untuk dokumen nomor 1. Nah, kenapa di sini untuk beban atau harga pokok, bukan harga pokok, barang dalam proses biaya bahan baku dan seterusnya ini berada di posisi debit? Karena jika ini kita jurnal pada jurnal normal, maka ini ada di sisi kredit seharusnya. Karena dibalik, maka kita letakkan di sisi sebelah debit, seperti itu. Itu kira-kira jurnal untuk dokumen transaksi bukti memo yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti transaksi yang kedua, di sini ada bukti kas keluar. Artinya di sini kita mengeluarkan kas ini sebesar 25 juta. Keterangannya adalah untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Oke, adanya pengeluaran kas ini untuk membayar gaji karyawan, maka kita masuk ke jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, kita masuk ke cash payment journal di sini. Inilah format jurnal pengeluaran kasnya. Yang pertama kita masukkan tanggalnya di sini tanggal 1 Desember ya. Kemudian nomor invoice-nya di sini adalah 01 BKK. Kemudian keterangannya adalah untuk membayar gaji karyawan bulan November. Oke, di sini kita mengeluarkan kas sebesar 25 juta. Kita masukkan di sini nilai 25 juta ini ke kolom kredit sisi cash in bank. Ya, jadi karena jurnal pengeluaran kas, maka kita mengisi dari sisi sebelah kredit. Di sini kita mengeluarkan cash in bank sebesar 25 juta digunakan untuk membayar gaji karyawan. Nah, karena yang kita keluarkan membayar gaji karyawan, maka kita jangan masuk ke kolom account payable. Jadi kolom account payable ini khusus untuk membayar hutang dagang. Karena yang kita bayar itu adalah hutang karyawan, hutang gaji, maka kita masuk kolom order. Di sini untuk akun name-nya sendiri, nama akunnya yang kita gunakan untuk biaya gaji atau hutang gaji bulan November itu adalah wages and salaries expense, dengan kode akun di sini adalah 21102, nilainya sama dengan ini 25 juta. Oke ya. Untuk nama akun dan kode akun ini bisa kalian lihat di daftar akun dari Tangaya Konveksi ini. Kita lihat kalian bisa lihat di daftar akun bahwa untuk mencatat adanya hutang gaji di sini, karena yang kita bayar adalah bulan November, artinya bulan kemarin, berarti kita statusnya membayar hutang gaji, bukan membayar beban gaji. Nah, nama akun untuk hutang gaji sendiri adalah wages and salaries payable sesuai dengan yang ada di daftar akun dengan kode 21102. Oke, itu untuk dokumen transaksi yang kedua. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi yang ketiga. Oke, dokumen transaksi yang ketiga di sini ada bukti kas masuk. Ya, berarti kita ada penerimaan kas. Di sini keterangannya adalah kita menerima kas itu dari pelunasan piutang karyawan tanggal 21 November. Oke, karena ini penerimaan kas, maka kita masuk ke jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, cash receipt journal untuk mencatat adanya penerimaan kas. Oke, kita masukkan di sini untuk dokumen transaksi nomor 3. Pertama tanggalnya adalah tanggal 1, masih tanggal 1 ya. Kemudian evidence number atau nomor buktinya adalah 01 BKM. Keterangannya di sini adalah penulisan piutang karyawan. Oke, pelunasan piutang karyawan. Oke, karena kita menerima kas ya, maka otomatis berapapun yang tertera di dokumen ini kita masukkan langsung ke kolom cash in bank. Oke, kita menerima kas sebesar 2.500.000. Keterangannya di situ adalah dari pelunasan piutang. Oke, di kolom kredit di sini ada kolom account receivable dan ada kolom order. Karena yang kita terima itu bukan pelunasan piutang dagang, maka kita jangan masuk ke kolom account receivable, tapi kita masuk ke kolom order. Artinya kita menerima uang bukan dari pelunasan piutang, tetapi kita menerima dari pelunasan piutang karyawan, bukan pelunasan piutang dagang. Oke, sekarang di account name di kolom order kita sebutkan nama akun untuk piutang karyawan. Ini kita gunakan akun order receivable. Oke, dengan kode akunnya adalah 11203, jumlahnya sesuai di dokumen yaitu 2.500.000 sesuai dengan yang kita terima di sini. Oke, dokumen bukti yang ketiga selesai. Kita masuk ke dokumen transaksi atau bukti transaksi yang keempat. Oke, di sini untuk dokumen transaksi yang keempat ada bukti permintaan pemakaian bahan baku. Oke, di sini ada permintaan pemakaian bahan baku untuk diproses menjadi barang jadi. Di mana bukti permintaan itu terdiri dari nama barang yang pertama loto, itu besarnya 70 kg dengan harga satuan 70
Kemudian permintaan pemakaian bahan baku yang kedua adalah lakos, yaitu sebanyak 145 kg dengan harga satuan 86.500. Sehingga totalnya di sini total pemakaian bahan baku itu adalah 4.900.000 ditambah 12.052.500. Ya, totalnya nanti kita hitung di jurnal. Dan kemudian untuk permintaan pemakaian bahan baku yang kedua adalah permintaan bahan baku dan penolong atau bahan penolong, ini sebesar 1 juta. Oke, karena bahan penolong dan bahan baku ini berbeda, jadi tidak disatukan. Walaupun sama-sama bahan baku, tapi yang ini adalah bahan baku penolong di sini untuk bahan penolong. Oke, makanya ini dipisahkan. Nah, adanya bukti permintaan pemakaian bahan baku, maka ini akan kita catat di jurnal umum. Ya, ini akan kita catat di jurnal umum. Oke. Jurnal yang kita gunakan untuk adanya pemakaian bahan baku di sini. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk tanggalnya. Yang pertama tanggal 2 di situ ya. Kemudian di sini invoice numbernya adalah 01 BPPB di situ ya. 12. Kemudian jurnal yang akan kita gunakan adanya pemakaian bahan baku, karena di sini pemakaian bahan baku untuk loto dan lakos, maka kita gunakan barang dalam proses biaya bahan baku. Kemudian yang bahan penolong ini kita catat sebagai untuk bahan penolong ya, untuk biaya bahan penolong. Lalu untuk kreditnya sendiri, ini yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua adalah persediaan bahan penolong. Oke, ini jurnal yang kita gunakan. Good in process raw material expense atau bahan baku persediaan bahan baku good in process ini adalah persediaan bahan baku ya, atau harga bahan baku ya, bahan baku. Kemudian ini raw material adalah biaya bahan baku ya, biaya barang dalam proses. Good in process ini barang dalam proses, biaya bahan baku. Actual factory overhead cost ini adalah biaya bahan penolong. Oke, jurnalnya seperti ini kira-kira bunyinya. Ini lihat di daftar akun. Nah, nilainya masing-masing untuk good in process raw material expense ini kita ambil dari jumlah antara total harga loto dan lakos ini. Oke, kita masukkan ke sini. Itu sebesar didapat nilai 17.442.500. Kemudian untuk bahan penolongnya sendiri itu sebesar 1 juta. Sehingga dengan adanya beban atau biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung atau overhead, maka akan mengurangi persediaan bahan baku dan persediaan bahan penolong, yaitu sebesar 17.442.500 dan 1 juta untuk persediaan bahan penolong ini. Oke, itu jurnal untuk mencatat adanya pemakaian atau permintaan pemakaian bahan baku. Nah, selain dicatat di jurnal umum, maka adanya pemakaian bahan baku ini otomatis akan mengurangi nilai persediaan bahan baku dan penolong ini. Nah, ini pun akan kita catat di buku atau di daftar persediaan bahan baku ini. Oke. Yang pertama, ini ada penggunaan loto di sini. Oke, ada penggunaan loto yaitu sebesar atau sebanyak 70 kg. Oke, kita masukkan ke kartu persediaan untuk loto. Kita masukkan dulu yang pertama tanggalnya adalah tanggal 2 ya, sama seperti tadi. Ke invoice numbernya ini masih sama 01 BPPB 12. Keterangannya adalah ini bukti pemakaian bahan baku untuk pesanan TK021. Kita masukkan di sini keterangan. Oke, karena adanya pemakaian bahan baku maka kita masuk kolom out. Karena kolom out ini khusus untuk mencatat setiap adanya pengurangan bahan baku. Oke, kita masukkan di sini. Untuk loto itu penggunaan adalah 70 kg dengan harga satuan di sini 70.000, sehingga total pemakaiannya bahan baku adalah 4.900.000. Kemudian di sini sebelumnya saldo loto itu 643 kg. Karena ada pemakaian 70 kg, maka sekarang persediaan bahan baku untuk loto sebesar 573.000 dengan harga pokoknya 70.000 ya. Jumlahnya 573 kg
dengan harga per kilonya 70, sehingga total nilai persediaan loto adalah 40.110.000. Itu untuk pemakaian loto. Sekarang kita masukkan untuk yang lakos. Kita masukkan persediaan atau pemakaian bahan baku lakos di sini. Kita masukkan masih sama tanggalnya ya, tanggal 2, nomor buktinya masih sama. Kita langsung masuk ke kolom out di sini karena pemakaian otomatis akan mengurangi persediaan. Kita masuk kolom out, di sini ada pemakaian 145 kg dengan harga per kilonya adalah 86, sehingga total pemakaian adalah 12.542.500. Oke, dengan adanya pemakaian ini otomatis persediaan kita berkurang 280 kg karena terpakai 145, sekarang menjadi 135 dengan harga per kilonya masih 86.500. Kemudian totalnya persediaan untuk bahan baku lakos sekarang menjadi 11.677.500. Oke, saya rasa untuk dokumen nomor 4 atau bukti transaksi nomor 4 selesai di sini. Kita masuk ke dokumen transaksi nomor 5 di sini. Oke, dokumen transaksi nomor 5 di sini ada bukti kas masuk. Keterangannya itu pelunasan piutang ya. Kita terima uang sebesar 23.520 itu dari pelunasan piutang yang dilakukan oleh toko Sinarjaya. Oke, atas bukti kas masuk atau bukti penerimaan kas ini akan kita catatkan di jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, jurnalnya yang kita gunakan di sini cash receipt journal ya. Kita pertama masukkan tanggalnya dulu. Tanggal 2 di sini dengan bukti invoice-nya adalah 02 BKM. Keterangannya di sini adalah pelunasan dari toko Sinarjaya. Oke, di sini kita menerima pelunasan sebesar 23 juta ya, 23.520 dari pelunasan piutang tanggal 25 November. Nah, untuk mengetahui berapa nilai piutang yang kita terima pelunasan 23.520 ini, maka kita bisa lihat di soal ini atau bisa kita lihat di kartu di buku besar pembantu piutang atas nama toko Sinarjaya. Di sini kita lihat toko Sinarjaya ternyata saldo piutang awal itu sebesar 24 juta. Ya, sehingga nilai saldo 24 juta ini kita masukkan ke sini sebagai nilai saldo yang dilunas ini. Ya, jadi sebelumnya ada piutang sebesar 24 juta, kemudian kita menerima uang dari pelunasan piutang ini sebesar 23.520. Di sini ternyata ada termin 2/10 N/30. Nah, di sini terjadi piutang itu tanggal 25. Kita menerima pelunasan piutang tanggal 2, berarti belum ada 10 hari, makanya ada potongan 2% dari nilai piutangnya ini. Nah, 2% dari nilai piutang sebesar 24 juta, di sini didapat nilai sebesar 480.000. Inilah yang disebut dengan sales discount dengan kode akunnya 41102. Oke, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita catatkan di jurnal penerimaan kas, maka adanya pelunasan piutang otomatis akan mempengaruhi nilai piutang dari toko Sinarjaya. Maka ini pun akan kita catat di buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable atas nama toko Sinarjaya. Kita masukkan ke sini, ini toko Sinarjaya. Oke, sekarang kita masukkan tanggal 2. Kemudian di sini penerimaan piutang, keterangannya. Oke, kita akan posting yang di jurnal penerimaan kas tadi. Account receivable itu ada di sisi kredit. Maka ini akan kita masukkan ke sini. Ya, akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Kita masukkan di sisi kredit. Lalu kita masuk kolom saldo. Saldo sebelumnya, saldo piutang ada 24 juta. Kemudian dari jurnal penerimaan kas tadi itu dilunasi. Ya, tanggal 2 ini dilunasi. Di mana posisi account receivable itu ada di sisi kredit, sehingga untuk menghitung saldonya, karena ini debit ketemu kredit, maka kita kurangi nilai saldo debit dikurangi dengan nilai saldo di kredit yang dari posting jurnal penerimaan kas tadi. Maka di sini per tanggal 2 piutang atas nama toko Sinarjaya ini berarti selesai atau lunas piutangnya. Oke, itu dokumen transaksi nomor 5 ya. Jadi yang pertama kita catatkan dulu di jurnal penerimaan kas. Yang kedua, ini pun karena adanya penerimaan kas dari pelunasan piutang, maka otomatis akan mempengaruhi piutang atas nama toko Sinarjaya. Sehingga di sini setelah kita masukkan nilai piutangnya, nilai pelunasan piutang, maka per tanggal 2 ini piutangnya lunas atau selesai atas nama toko Sinarjaya. Oke,
Oke, masuk ke dokumen transaksi nomor 6. Oke, di sini ada voucher kas kecil. Oke, karena tadi kebijakan perusahaan adalah menggunakan sistem dana tetap, artinya sistem dana tetap itu setiap adanya pengeluaran kas kecil atau petty cash itu akan di backup menggunakan cash in bank, sehingga ini tidak perlu dicatat di jurnal kas kecil atau petty cash. Ya, jadi setiap adanya voucher kas kecil, kalau metode yang kita gunakan adalah sistem dana tetap, maka setiap adanya voucher kas kecil ini tidak perlu dicatat di jurnal penerimaan kas, tetapi ini nanti akan kita catat jika ada pengeluaran kas untuk mengisi dana kas kecil untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh petty cash ini. Ya, jadi bukti nomor 6 ini kita lewatin. Oke, kemudian untuk dokumen nomor 7 di sini ada faktur, tetapi kopnya PT orang lain, PT Berkajaya. Ini berarti adalah pembelian secara kredit. Oke, pembelian secara kredit untuk pembelian bahan baku. Di sini dibeli untuk bahan baku loto dan lakos, di mana masing-masing untuk lotonya adalah 250 dan untuk lakosnya 400. Nah, harga satuan masing-masing untuk loto adalah 72.000 dan untuk lakosnya 87.000, sehingga total penjualan total pembelian di sini adalah 52.800 dengan PPN 5.260, sehingga total pembelian adalah 58.080.000. Oke, adanya pembelian kredit ini atau faktur pembelian ini kita masuk ke jurnal khusus pembelian. Oke, karena adanya pembelian kredit. Oke, di sini kita masukkan dulu, kita masukkan tanggalnya tanggal 4, kemudian nomornya di sini adalah 195F. Ya, dengan keterangan di sini adalah kita beli kepada PT Berkajaya. Ada pembelian secara kredit kepada PT Berkajaya. Oke, sekarang kita masukkan di sini untuk total pembelian 52.800.000 ini kita masukkan di kolom raw material inventory atau persediaan bahan baku. Kemudian untuk fed in ini kita masukkan atau kita ambil di kolom PPN ini. Ya, PPN 10%, 5.280.000, sehingga total hutang dagang kita ini kita isi dari kolom total ini 58.080.000, atau total hutang dagang ini bisa kalian jumlahkan dari nilai pembelian plus nilai PPE-nya. Oke, itu untuk dokumen nomor 7. Oke, adanya pembelian bahan baku otomatis ini akan menambah persediaan bahan baku, tentunya begitu. Nah, adanya penambahan baku dari pembelian ini, maka otomatis ini pun selain kita catat di jurnal pembelian, akan kita catat juga di persediaan atau di kartu persediaan bahan baku ini. Oke, kita akan masukkan di kartu persediaan. Yang pertama kita masukkan di kartu persediaan yang pertama, yaitu loto. Oke, di sini masukkan tanggalnya tanggal 4, invoice-nya adalah 195F. Oke, di sini keterangannya adalah pembelian bahan baku. Oke, karena adanya pembelian, kita masuk kolom in. Artinya menambah persediaan. Di sini untuk loto kita membeli 250 kg. Dengan harga pembelian di sini adalah 72.000. Sehingga total pembelian untuk loto adalah 18 juta. Oke, perhatikan sini. Karena berhubung metode yang kita gunakan adalah metode FIFO, maka otomatis persediaan bahan baku sebelumnya karena berbeda dengan barang yang kita beli barusan, ya, yang barang kita beli ternyata harga pembeliannya berbeda. Harga pokoknya berbeda. Adanya perbedaan ini, perbedaan harga pokok sebelumnya dengan nilai pembelian yang terbaru, maka kedua persediaan ini tidak bisa digabung. Maka harus kita pisahkan. Untuk yang persediaan lama ini kita turunkan ke bawah, di sini kita tulis ulang. Pembelian dengan harga pembelian yang baru atau barang yang kita beli dengan harga pembelian yang baru kita masukkan di bawahnya. Sehingga per tanggal 4 ini kita mempunyai persediaan dengan dua harga pokok. Oke, dengan dua harga pokok. Yang pertama harga pokok 70.000, yang kedua harga pokok 72.000. Oke, seperti ini karena metode yang kita gunakan metode FIFO. Oke, selanjutnya yang kedua kita masukkan untuk yang lakos. Oke, yang lakos di sini tanggal 4 ya, sama seperti tadi tanggal 4 ini nomor, tanggal dan keterangannya sama. Tanggal 4 kita membeli lakos itu 400 kg, membeli bahan baku lakos 40 kg dengan harga pembelian di sini 87.000, sehingga total pembeliannya adalah
34.800.000. Oke, sama halnya dengan yang loto tadi. Ternyata harga pembelian yang barusan kita lakukan berbeda dengan harga pokok barang yang ada di persediaan. Adanya perbedaan ini karena metode yang kita gunakan adalah metode FIFO, maka ini tidak bisa digabung. Dua persediaan ini tidak bisa digabung sehingga kita ini harus tulis dua-duanya. Oke, yang ini kita turunkan ke bawah. Oke, lalu yang ini baru kita tuliskan di bawahnya, pembelian yang baru, karena harganya berbeda. Sehingga sama dengan loto tadi, per tanggal 4 untuk lakos ini mempunyai dua persediaan dengan harga pokok yang berbeda. Oke, seperti itu ya, itu bukti nomor 7 selesai. Jadi yang pertama tadi kita masukkan atau kita catat di jurnal pembelian, kemudian yang kedua kita catat di kartu persediaan untuk bukti transaksi nomor 7. Oke, sekarang kita masuk ke bukti transaksi nomor 8. Di sini ada bukti kas keluar ya, kita mengeluarkan kas sebesar 21 juta. Keterangannya di sini untuk pelunasan utang. Oke, adanya pengeluaran kas ini untuk membayar hutang dagang. Yang pertama, kita akan catatkan ini di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, akan kita catatkan di sini, jurnal pengeluaran kas. Oke, sekarang kita masukkan dulu tanggalnya. Tanggal 4 keterangannya di sini, kemudian untuk nomornya 02 BKK, keterangannya adalah untuk pelunasan hutang kepada PD Putra Abadi. Oke, karena ini kepada PT Putra Abadi ya. Oke, di sini kita mengeluarkan kas sebesar 21 juta. Kita masukkan kolom cash in bank 21 juta. Oke, kita mengeluarkan kas untuk di sini keterangannya 21 juta ya. Ini untuk membayar hutang dagang. Karena membayar hutang dagang, maka kita masukkan ke kolom account payable. Nah, untuk tahu berapa nilai hutang dagang kita kepada PD Putra Abadi, ini nilainya bisa kita lihat di kartu persediaan di daftar buku besar pembantu utang. Oke, kita lihat di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable. Kita lihat saldo awal atas nama Putra Abadi di sini. Oke, Putra Abadi. Putra Abadi berarti yang pertama ya. Ya, ini berarti. Oke, di sini ada saldo hutang kepada Putra Abadi itu 21 juta. Kita mengeluarkan uang itu sebesar 21 juta. Berarti uang yang kita keluarkan itu sama dengan jumlah hutangnya. Sehingga jumlah hutang ini akan kita masukkan di kolom account payable yaitu 21 juta. Oke, sehingga kalau sudah sama seperti ini jumlah yang kita keluarkan sudah sama dengan jumlah utangnya, berarti sudah selesai. Oke, itu yang pertama kita catat di jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, adanya pelunasan hutang ini otomatis akan mengurangi nilai hutang dagang kita. Maka kita akan catatkan juga di buku besar pembantu hutang. Nah, sekarang cara memasukkannya caranya sama seperti tadi. Kita masukkan tanggalnya, kemudian keterangannya adalah pelunasan utang. Oke. Baru kita masukkan pelunasan utang tadi yang tanggal 4 di jurnal pengeluaran kas. Ini untuk account payable ada di sisi debit. Ya, account payable ada di sisi debit 21 juta. Sehingga 21 juta ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang. Itu pun di sisi debit sebesar 21 juta. Oke, baru kita masuk kolom saldo. Sebelumnya ada saldo kredit 21 juta. Ada posting dari jurnal pengeluaran kas itu 21 juta. Kredit ketemu debit, sehingga untuk kredit ini kita kurangi debit. Sehingga di sini 21 juta dikurangi 21 juta nilainya adalah 0. Sehingga per tanggal 4 hutang kita kepada PD Putra Abadi berarti lunas. Per tanggal 4 karena di sini hutangnya sudah nggak ada lagi. Oke, itu dokumen nomor 8. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9. Oke, dokumen nomor 9 di sini ada faktur kopnya perusahaan kita atau tangaya konveksi. Berarti ini adalah penjualan barang secara kredit. Oke, adanya penjualan barang secara kredit yang pertama nanti akan kita catat di jurnal penjualan. Oke, yang pertama, kedua, karena ini penjualan kredit maka otomatis akan kita catatkan di buku besar pembantu piutang. Karena adanya penjualan kredit otomatis akan muncul piutang. Kemudian karena sesuai dengan metode yang kita gunakan adalah metode perpetual tadi, metode perpetual, maka setiap adanya penjualan barang maka harus dicatat juga harga pokok barang yang dijual. Karena yang kita gunakan adalah metode harga pokok pesanan, makanya di sini di dokumen nomor 10
ada kartu harga pokok pesanan yang di sini untuk memberikan catatan bahwa ini adalah harga pokok dari barang yang kita jual tanggal 5 ini, atau bukti nomor 9 ini, bukti transaksi nomor 9 ini. Untuk mengetahui berapa harga pokok barang yang kita jual dari bukti nomor 9, kita bisa lihat di dokumen nomor 10. Ini adalah dokumen penyerta yang mengatakan bahwa ini adalah harga pokok dari barang yang kita jual dari dokumen nomor 9. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba catatkan satu persatu. Yang pertama, kita catat dulu di jurnal penjualan. Karena ini adalah penjualan kredit. Kita masukkan di sales journal. Caranya kita masukkan tanggalnya adalah di sini tanggal 5. Kemudian invoice-nya adalah 11/FP. Keterangannya di sini kita jual kepada PT Prima Andalas. Oke, lalu nilai penjualan sendiri untuk sales of finished inventory ini kita ambil dari kolom total ini, ya, 45 juta. Kemudian untuk fade out atau PPN keluaran kita masukkan dari atau kita ambil dari kolom PPN keluaran ini 4.500.000, sehingga total piutang kita ini sebesar 49.500.000. Jadi sales finish inventory, sales of finish inventory ditambah dengan fade out, letakkan di kolom consumable, atau ini bisa kalian ambil di kolom total piutang dagang ini. Oke, yang kedua, setelah kita catatkan di jurnal penjualan, maka yang kedua kita akan coba catat ini juga di kartu pelanggan, ya, atau buku besar pembantu piutang di sini. Karena dengan adanya penjualan kredit otomatis akan muncul namanya piutang dagang. Oke, di sini kita jual kepada PT Prima Andalas. Berarti kita cari buku besar pembantu PT Prima Andalas, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggal 5, keterangannya adalah penjualan kredit, ya, atas pesanan TK017 di sini. Kemudian perhatikan di sini piutang dagang di jurnal penjualan itu muncul di sisi debit sebesar 49.500.000. Makanya piutang ini yang muncul di jurnal penjualan akan kita posting ke buku besar pembantu piutang di sisi debit, berarti di sini 49.500.000. Baru kita masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada saldo debit 27.500.000. Kemudian di sini ada catatan atau posting dari jurnal penjualan sebesar 49.500.000. Maka di sini debit ketemu debit kita jumlahkan, sehingga per tanggal 5 kita punya piutang kepada PT Prima Andalas itu sebesar 77 juta. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, selain mencatat di jurnal penjualan kemudian di buku besar pembantu utang, ini pun akan kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok dari barang yang kita jual ini. Nah, untuk mengetahui harga pokok dari barang yang kita jual tanggal 5 ini, maka kita lihat dokumen nomor 10 atau bukti nomor 10. Di sini adalah nomor pesanan TK17. Oke, tanggal selesai 29 November. Kemudian di sini jumlah pesanan 200 tel. Nah, ini adalah kartu harga pokok pesanan dari barang yang kita jual tanggal 5 ini. Sehingga untuk membuat jurnal untuk mencatat adanya harga pokok dari barang penjualan ini atau harga penjualan dokumen nomor 10, kita cukup lihat dokumen transaksi nomor 10. Di sini keterangannya adalah bahwa untuk memproduksi sebanyak 200 tel ini kita menggunakan bahan baku 15 juta. Kemudian biaya tenaga kerja langsung adalah 11.800.000 dan biaya overhead pabrik 6 juta, sehingga total harga pokoknya adalah 32.800.000. Nah, ini adalah harga pokok dari barang yang kita jual tanggal 5 ini, ya, tanggal 5 ini ke dalam buku jurnal umum di sini berarti. Oke, jurnal untuk mencatat adanya harga pokok barang yang kita jual. Itu yang pertama kita masukkan dulu tanggalnya tanggal 5. Kemudian di sini untuk 11 FP jurnalnya adalah yang pertama jelas karena harga pokok berarti cost of goods sold. Kreditnya adalah persediaan produk jadi atau finished good inventory. Totalnya kita ambil dari sini yang dokumen nomor 10 32 juta. Berapa ini? 32.800.000 untuk sisi debit dan kreditnya. Oke, itu kira-kira untuk dokumen transaksi nomor 10. Oke, baik, karena terlalu panjang durasi maka untuk dokumen 11 dan seterusnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.